Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini gue pengen menanggapi tentang ya memang sih alhamdulillahnya konten dari Ragil dan di podcast Om Ded itu kan memang sudah di take down ya. Tapi di sini just opini. Balik lagi just opini. Jadi buat teman-teman yang sekiranya kita kan beda pendapat ya, jadi maklumin aja. Di sini cuma opini gue. Jadi mengenai tentang kemarin itu yang rame masalah Ragil gitu. Di sini memang sebagai pelaku, bukan pelaku sih, maksudnya sebagai orang yang ada di lingkar LGBT itu. Jadi aku pengen kasih tahu ke kalian semuanya nih. LGBT itu kan ada 4 ya. Q-nya gue nggak tahu ya. Pokoknya LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Jadi tuh LGBT itu ada 4 macam lah pokoknya ya. Intinya yang orang pada ketahui gitu. Cuma di sini waktu Ragil sama si Om Ded di podcastnya itu rame menghujat Ragil kan ya. Memang poinnya itu karena kan ini di Indonesia ya gitu. Dan kedua memang kan Ragil udah menikah di Jerman gitu. Salahnya mungkin ceritanya di sini gitu. Dan kalau kata gue sih gini, maksud gue menanggapinya lesbian itu kan sempat Deddy Corbuzier juga mengundang salah satu pasangan lesbiannya yang Yumi kalau nggak salah ya namanya. Itu memang tidak terlalu rame ya, nggak terlalu dihujat seperti Ragil. Dan asal kalian tahu juga kan, selain gay gitu kan juga ada bisex dan transgender. Nah bisex ini sendiri adalah seorang pria yang menyukai wanita atau menyukai pria juga. Jadi bisa dua macam ya. Wah, Najils itu suka cewek suka cowok gitu, suka depan suka belakang. Najils itu namanya biseksual setahu gue. Dan bisex ini tuh jarang banget terekspos gitu ya. Memang kadang kan susah untuk menebak juga karena rata-rata orang yang biseksual ini tampil maskulin dan tidak terlihat yang ngondek gitu. Kalau ngondek kan pasti orang udah nyangka. Tapi memang nggak semua yang ngondek juga pasti homo gitulah. Nah balik lagi ke transgender. Transgender ini kita bisa lihat sendiri ya. Ada Lunchita Luna, Miley Cyrus, terus Dena Rahman. Pokoknya banyak kan. Tapi kalau transgender gitu kan tidak terlalu dibully ya Wak gitu, karena nggak ngerti juga gue. Padahal kan masih ada menyangkut LGBT. Gue bakal membela teman-teman gue yang gay atau gimana sih. Gue pribadi kan memang biseksual dan mungkin lebih banyak pengalamannya di cowok gitu ya. Nah tapi bukan berarti, yang gue sangat sayangkan sih kalau gay itu kenapa gaynya tuh dihujat banget ya gitu. Padahal mah kan LGBT semuanya salah gitu ya. Misalkan di mata orang-orang itu kan LGBT kan salah ya. Tapi kenapa cuma gay yang dicecar gitu, nggak kayak bisex atau transgender masih bisa bebas gitu, sama aja gitu kan. Apa bedanya gitu. Ibaratnya kan kayak lesbian aja kan yang pasangan itu nggak terlalu banyak yang hujat sih kata gue. Sampai-sampai ya perbedaan juga nih cowok feminim sama cewek tomboy. Kayak yang gue tahu tuh ada yang TikTok tuh yang sampai bawah gitu. Dia kan tomboy ya gitu. Dan kalau orang-orang tuh bilang keren jadi cowok jadi cewek cakep. Tapi kalian cowok feminim tuh pasti gitu dibully abis-abisan gitu loh maksud gue. Jadi apa bedanya gitu cowok tomboy sama cewek feminim? Cewek tomboy, cowok feminim kan sama-sama kayak aneh. Cuma pasti yang cowok nih yang diincar gitu, yang kayak apa sih nggak pantas lah gitu. Sampai-sampai ada yang komen iya cowok kan imam gitu. Tetap aja kalau ceweknya tomboy kayak laki mah sama aja tomboy dong gitu. Jadi memang nggak ngerti sih, maksudnya ini di luar agama ya, di luar agama ras gitu. Gue nggak mau ngomongin itu, dan karena gue nggak, agama gue masih cetek ya gitu. Jadi gue berpikir dengan gini aja sih, LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Tapi kenapa gay yang dicecar terus gitu loh. Tapi kalau giliran transgender yang udah coming out gitu ya, maksudnya udah bilang dirinya transgender tuh nggak dibully gitu. Bukannya gue nyuruh kalian ngebully transgender ya, enggak. Cuma pasti yang menjadi sorotan itu gay gitu loh, dibanding kayak bisex atau transgender dan lesbian. Gue nonton di podcastnya Om Deddy juga, kayaknya yang hujat si Yumi itu nggak begitu banyak, nggak seperti si Ragil. Memang Ragil salahnya dia terlalu terbuka. Mungkin pikir dia kan dia tinggal di Jerman ya, jadi
dia leluasa. Cuma kan tetap aja kalau dia kesini kan orang sini taunya dia lagi di sini, dan storynya si Ragil itu kan memang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pasangan sesama jenis gitu. Mungkin tadinya Om Deddy mikirnya cuma nanya, emang dia kan dibilang dia cuma nanya, maksudnya Ragil juga menjelaskan kayak kehidupan seorang pasangan gay itu sama loh seperti wanita dan pria pada umumnya, mungkin tadinya gitu. Cuma kan netizen kita kan orangnya kok gitu ya, mikirnya kayak udah memberi ruang apalah gitu. Karena ya maaf juga nih, gue nggak nyumpahin gitu. Karena tuh kan orang-orang yang LGBT itu tuh nggak namanya berani mengungkapkan jati dirinya. Paling mereka cerita ke beberapa teman dekat aja gitu. Kadang netizen parah-parah sih ngomongnya, kayak ngatain lah, kayak dunia kiamat lah, terus pembawa bencana lah gitu. Ada malah yang suka memen LGBT longsor, gempa, banjir, gitu-gitu ya, pakai kata-kata kayak gitu. Ya, apa bedanya dengan yang zina? Tar kalau dibalikin misalkan, nggak apa-apa, yang penting gue normal, cowok sama cewek, tapi kan tetap zina sayang. Jadi membela diri dengan kata normal. Najis gitu, nggak ngerti ya gitu. Kadang gue sih cuma pengennya tuh kok ya udah doain aja. Kalau Ragil mah ya udah tidak bisa diselamatkan ya. Cuma misalkan kita kan nggak pernah tahu teman saudara sanak yang ternyata diam-diam LGBT, kan kalian nggak pernah tahu. Jadi jaga ucapan sih kata gue, karena gue nggak berani sih ngetik-ngetik kayak apa ya, ngetik-ngetik di konten orang atau di mana terus pakai kata-kata yang kasar gitu. Gue nggak suka sih, nggak berani, karena gue mikir takut berbalik ke diri gue. Apalagi kalau misalkan ada tuh yang kata LGBT ada pasalnya ya, kalau misalkan saudara kalian LGBT juga gimana gitu loh. Jadi yang penting sih kalau gue pribadi sih cuma pengennya tuh dihargai aja sih, nggak minta dilegalin. Gue juga manusia yang masih waras ya, jadi nggak minta dilegalin pernikahan sama jenis, cuma dihargain ya, maksudnya kecuali memang dia melakukan hal-hal yang di depan umum atau macam-macam gitu ya. Karena kan bukan kriminal sih kata gue, dia cuma memang beda orientasi seksualnya salah gitu ya. Pasti juga orang kan punya cerita gitu, cerita kenapa dia kayak gitu. Nggak tiba-tiba blok lahirnya ngondek gitu kan, nggak mungkin ya Najils. Jadi seperti itu sih, ini opini gue. Jadi kayak gue tuh ngerasa kayak nggak adilnya tuh kenapa cuma pasangan gay yang dibully dibanding pasangan lesbian atau transgender. Bener gak sih? Coba komen di bawah deh. Mood kalian, opini kalian sama gak sih kayak gue? Kalau gue ngerasa memang kalau gay itu udah habis-habisan dia dibully, tapi kalau lesbian sama transgender masih dimaklumi ya. Wah, apalagi kalau good looking masih dimaklumi banget gitu. Jadi di video ini tuh gue nggak ngebela Ragil atau ngebela gay gitu ya. Cuma ini just opini, pandangan gue yang gue lihat orang-orang tuh masih ya begitu, apa ya, dibeda-bedain sama aja. Padahal ya LGBT juga salah ya. Kalau bisa sih ngingetin, kayak itu dong yang diundang sama Om Deddy tuh, yang Gus siapa sih, bukan Gus Miftah atau lagi, dia aja kan bilang ngajarinnya tuh ngasih tau orang tuh yang pelan-pelan gitu, jangan langsung berber gitu kan, pasti nggak bisa gitu. Jadi ya cukup doain aja gitu ya, berdoalah supaya sanak saudara kerabat kita tuh nggak ada yang di lingkar LGBT gitu aja. Kalau ada temen yang kayak gitu tinggal bilangin, udah gitu aja, nggak usah namanya sampai dikata-katain. Karena kan nanti lo bakal punya keturunan, atau lo punya teman yang kayak gitu, ntar gimana kalau misalkan dia terbuka sama lo dan lo nggak nerimanya, gimana? Pasti sakit hatinya, maksud gue gitu loh. Jadi dari situ, ini segini cuma opini gue aja sih tentang LGBT. Mendingan jadi transgender kali ya, jadi biar nggak begitu dibully najis. Tapi nggak ada sih gue kepikiran kayak gitu, nggak gitu. Jadi ini hanya opini aja ya, jangan dibawa serius. Ini cuma pandangan gue aja. Coba menurut kalian gimana? Apakah sama pandangan kalian sama gue, kayak kalau orang-orang tuh pada lebih fokus tuh ke gay dibanding kayak transgender, bisex dan lesbian, kayaknya nggak terlalu dihujat gitu. Jadi buat teman-teman yang LGBT atau gay khususnya, stop lah, kalian tuh nggak dikasih panggung di Indonesia. Jadi kalian tuh menolak, mereka tuh menolak penyimpangan, bukan perbedaan. Itu ya kata-kata yang sering gue lihat di komen-komenan itu
pasti copy paste ya kali ya, terus di komen lagi gitu, nggak ada ucapan lain kali ya. Tapi sini gue nggak mendukung atau gimana, gue cuma opini karena gue ada di lingkaran itu. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik gitu aja. Jadi don't judge, jangan pernah kalian tuh asal ucap sih kata gue, karena ucapan itu doa. Ucapan yang jelek juga bisa menjadi bumerang buat kita nantinya takutnya gitu. Jadi buat kalian langsung aja subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya. Pokoknya gue ngasih tahu channel ini tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang homofobik ya. Jadi kayak ini ruangan gue, ini channel gue. Apa yang ingin gue bawa, cerita apapun itu hak gue, dan gue nggak pernah namanya ngusik orang gitu aja. Jadi kalau kalian suka dengan karakter gue mungkin, atau dari pembawaan, atau dari cerita najis, nggak apa-apa, kita seru-seruan aja, karena gue nggak mungkin menjadi orang lain untuk kalian sukai gitu loh. Kalau gitu gue pamit undur diri. Sehat selalu semuanya. Salam najis.